Gua Fajar. Fajar dari Gano. Kita berdua adalah Fajar dan Gano. Udah nih. Udah. Balik lagi nih sama kita berdua. Oscar. Apa nama Oscar? Bakso. Dibalik bakso. Kegiatan alam bebas. Ini. Nong, Apa nih? hari ini gua ngundang founder. Lu tahu nggak founder? Founder apa SEO founder nih? Siapa founder ya? Pokoknya gua taunya founder lah. Tanya aja lah. Iya. Nggak masalah kita Iya. masuk kamera. Gua kan emang dulu gua ngefans banget dong sama wanita yang ada di gunung. Wanita gunung. Oh, keren wanita yang ada di gunung. Gua dulu ngefans banget dong. Sampai gua pengen bener-bener punya Cewek. Iya, punya pacar. Istri. Iya, sampai sekarang cita-cita gua itu, Nong. Iya. Dia kan dulu naik gunung bareng dong. Iya gitu, jadi kan seru banget kayaknya dong ya. Wanita gunung. Wanita dan gunung. Oh, wanita dan gunung. Bukan wanita gunung. Enggak, tapi wanita gunung. Ya nih, teman-teman, hari ini kita kedatangan founder wanita gunung. Dan gunung, Hah? pakai dan. Wanita. Oh, diomelin. Kalau itu berbeda dong. Kalau wanita gunung. Iya beda. Gue diomelin, Om. Maaf ya kayak. Cewek aja kan di Fire mah. Nah ya itu. Kita kedatangan founder wanita dan gunung. Ini wanita tangguh lah saat ini. Wanita-wanita hebat. Wih. Iyalah, bisa Naik gunung. gunung. Iya, idealisnya pun luar biasa ini. Pasti lah, bisa masak, bisa naik Iya. gunung semuanya, ngurus Iya. anak ya kan. Bener, jiwa-jiwa sosialnya juga waduh, Wih, udah nggak lumayan. ya nggak bisa diragukan lagi lah. Betul. Langsung aja nih teman-teman, kita kenalan aja nih sama kakaknya. Ya, gimana nih? Iya, iya. Kakak namanya siapa nih? Boleh diperkenalkan dulu. Oke, halo, assalamualaikum. Aku Rika Masda dari Wanita dan Gunung. Oke, apa lagi ya? Umur? Enggak. Dirahasiakan. Sensor. Jadi kakak sebagai founder. Founder bersama dengan suami. Oh gitu. Founder itu pendiri dong ya? Pendiri. Dewan pendiri. Dewan pendiri komunitas Wanita dan Gunung. Wanita dan Gunung. Ya. Nah, kalau Wanita dan Gunung sendiri itu masuknya komunitas apa gimana? Apa hanya perkumpulan sih, Kak? Saat ini masih komunitas ya, karena kalau mau jadi organisasi harus berbadan hukum sekarang kalau nggak salah ya. ADART. ADART dan anggaran. Gitu. Terus saat ini masih komunitas, tapi lebih ke sosial edukasi. Nah, bukan komunitas pencinta alam, Yeah. tapi komunitas sosial edukasi. Nah, jadi memang wadahnya di gunung, tapi bukan komunitas pecinta alam. Jadi cuman edukasi. Edukasi. Tapi memang nggak perlu, Nong. Perlu lah. Iya. Perlu. Apalagi mainnya udah bebas ya kayak seorang wanita. Gentayangan. Iya. Tapi emang kakak sendiri basicnya ada ya di gunung gitu, udah punya basic ya kak? Ada basicnya, ada memang dari orang tua juga. Terus memang akunya dari kecil seneng juga main di gunung, karena jadi cheerleaders nggak boleh, nggak cocok. Pengennya jadi cheerleaders cuman nggak bisa gitu. Ya udah jadinya udah ke gunung aja, soalnya nggak ada saingan zaman dulu. Oh, masih minim ya. Nggak ada saingan cewek. Oh, berarti Cowok semua kan cantik di tenda. paling cantik. Nah, Oh, iya. gitu. Tapi kalau cheerleaders nggak bisa kalah. Kalah saing. Tapi mohon maaf nih Kak, sebelum kita bahas tentang wanita dan gunung, dulu kakak kenapa sih lebih suka naik gunung gitu? Ya karena tadi nggak bisa jadi cheerleaders. Oh iya. Pokoknya alasannya itu. Lu mau tanya berapa kali? Itu lagi dijawab. Ya nggak tahu ya, kalau dibilang memang lebih senang aja berkegiatan atau aktivitas itu memang di alam ya, nggak suka yang terlampau crowded di ya ke mall ya, tapi maksudnya ke mall itu lebih kayak nonton sendiri. Oh gitu. Maksudnya lebih nggak suka juga kayak konser gitu, nggak suka nonton yang kayak gitu-gitu. Berarti bukan introvert kan kak? Aku lebih bukan introvert, bukan ekstrovert, yang lebih ke yang salah satu yang aku tuh lupa. Oh. Apa tuh di tengah-tengah tuh pokoknya Iya. masih tanda tanya ya. Nah, tapi nggak bisa juga dibilang ekstrovert. Gitu. Yes. Udah paham belum? Gua udah paham. Jadi Aku juga nggak ngerti itu apa. Jadi tipenya kakak ini nggak suka sama keramaian, no? Iya. Nah, Tapi sekarang gunung rame loh, Kak. Makanya milihnya itu hari biasa, Hari bukan biasa. weekend.
Karena peminatnya sekarang semakin bertambah ya. Ya, luar biasa yang seneng dengan gunung. Ya alhamdulillah sih. Berarti maksudnya hobi mereka lebih sehat. Ya, betul. Itu lebih sehat. Tapi Kak kan saya kan cowok ya. Karena wanita dan gunung. Saya kalau naik sama wanita dan gunung nggak bisa dong berarti Kak. Sebenarnya wanita dan gunung itu kan wanita mana aja yang memang senang hobi naik gunung ya. Jadi beda antara wanita gunung dengan wanita dan gunung. Kalau wanita gunung tuh kan kalau misalnya kita artikan di bahasa Indonesia, wanita yang tinggal di gunung ya. Oh iya. Lebih seperti itu kan. Wanita gunung, wanita yang memang berada di gunung, aktivitas atau hidupnya di gunung. Tapi kalau wanita dan gunung, ini ranahnya wanita-wanita independen yang memang hobinya itu di pendakian gunung gitu. Iya. Makanya ada dannya gitu. Saya nggak bisa dong naik. Kalau kegiatannya di WG nggak bisa karena kan cowok, kecuali mau ganti. Ganti iya. Lu mau dong ganti? Ya. Tapi kalau misalnya sama teman-teman di luar itu yang cewek ya silakan lah masanya gitu. Oke, paham. Jadi ya, kalau seandainya ada kegiatan itu berarti bener-bener cewek semua. Kegiatan semua cewek. Nah, yang diharapkan dari kegiatan itu mereka akan menjadi influence atau contoh buat teman-teman yang lainnya. Bukan hanya buat cewek, tapi buat cowok juga bahwasanya pendakian itu butuh persiapan dan ada SOP yang harus dijalani. Betul. Jadi tempat bermain kita bukan tempat main-main ya Kak? Iya, karena ada nyawa gitu. Bener. Taruhannya. Walaupun nyawa itu ajar ya. Iya aja. Tapi kan nggak kayak kucing juga 9 kan. Ya minum, silakan. Ya. Di kopi Kak. Nah langsung aja nih kita masuk. Itu kan tadi udah backgroundnya kakak nih ya. Iya benar. Walaupun nggak mendalam lah, tapi nanti pasti dia bakal jelasin dong. Pasti. Jangan sampai lupa lagi ya. Iya. Jangan kita ngobrol pasti dia jelasin. Nah kita langsung masuk ke komunitas wanita gunung. Itu komunitas wanita gunung berdirinya kapan? Saya langsung ngasih banyak pertanyaan aja ya. Boleh ya? Iya. Ya berdirinya kapan? Terus visi dan misi dari wanita gunung itu apa? Kegiatan-kegiatannya seperti apa gitu? Wanita dan gunung itu berdiri. Saya juga lupa nih. Lupa. Grogi. Tapi ulang tahunnya apa ya Kak? 15 Juni 2015 itu berdiri, maksudnya mulai launching ya. Mulai launching WG pertamanya masih di Instagram. Terus mulai penerimaan member anggota itu di Desember 2015. Terus fokusnya memang lebih ke mengedukasi ya para wanita. Jadi visi misi awalnya itu untuk mengedukasi para wanita bahwasanya mendaki gunung itu butuh proses, butuh edukasi dan karena ada apa namanya? Kayak jadi serius ya gue. Kayaknya kita terhipnotis ya. Kita aja Iya. Tadi kan janjinya sharing nyantai Jadi terkesima gitu kan. Iya. Tapi gimana ya? Emang pembawaannya mungkin gitu kali ya. Apa dari kitanya emang minat? Iya, minat kayaknya. Minat didatengin kakak. Minat apa kepo nih? Jadi ya karena kan tadi ya Kak, berdirinya Juli ya? Berdirinya Juni 2015. Nah itu, jadi ya karena memang mau mengedukasi, mengingat mendaki gunung itu kan olahraga yang berbahaya ya, sepakat ya, ekstrim, udah ekstrim mahal, gitu. Jadi ketika berangkat ke sana jadi butuh persiapan gitu. Jadi ya memang ranahnya mau mengedukasi wanita yang berharap ya sebelahnya mereka itu juga jadinya lebih paham juga gitu. Lebih aware. Dan meminimalisir apa yang tidak kita inginkan di kegiatan alam bebas. Betul sekali gitu. Terus tanyaannya apa ya, lupa ya, banyak banget soalnya. Diborong. Oke. Jadi konsepnya tadi untuk cewek ya gitu, tapi padahal untuk edukasinya sih sebenarnya untuk semua orang gitu, tapi memang untuk yang diajarin atau yang diedukasi lebih ke wanita karena wanita adalah penjaga generasi nih. Ya betul. Ibu-ibu yang smart ya gitu, walaupun mungkin dia ibu-ibu rumah tangga tapi dia tetap harus smart untuk mendidik anak-anaknya ke depan. Nah, kegiatannya itu dimulai dari 2016 kami itu mengadakan sosialisasi tapi masih lebih ke offline. Wah, ada dangdut. Kita panggil aja dulu ke Jadi itu offline, jadi di beberapa kota di mana yang inner kan tadi udah ada ya gitu. Jadi mereka mengadakan
and sharing di beberapa kota untuk mengedukasi bahwasanya seperti ini gitu. Nah, terus 2017 mulailah ada programnya itu basic training. Program basic training wanita dan gunung. Jadi sebagian orang menganggap itu open trip, tapi menurut kami itu bukan open trip, itu lebih ke training ya, di mana ada materi ruang dan tetap akan ada aplikasi ke gunung. Tapi itu proses latihannya itu sebulan sebelum kegiatan. Oh, jadi kayak fisik dulu. Iya, tetap walaupun mungkin berjarakan tapi akan dipantau secara online, itu harus ada gitu. Nah, terus yang ikut juga tetap diseleksi. Jadi tetap ada kesehatannya, salah satunya yang kayak skoliosis itu nggak bisa, penyakit berat itu nggak boleh gitu. Tetap itu harus ada karena basic training mereka harus bawa carrier sendiri. Di perlengkapan. Hah? Di kota bawa carrier? Enggak, di gunung nanti, pendakian gunung. Mereka harus bawa perlengkapan pribadi sendiri, perlengkapan tim sendiri. Jadi tanpa adanya porter. Oh, berarti dia satu orang bawa satu tenda gitu, Kak? Enggak lah, satu tim. Kalau dulu satu tim itu satu tenda yang kapasitas 4 untuk berempat. Iya. Tapi pandemi kemungkinan nanti 50%. Ya, bukan 50%, tapi tendanya itu jadi kapasitas 2 untuk berdua. Jadi bukan langsung 4. Oh. Biasanya kan bawa satu tenda kapasitas 4. Iya. Nanti satu tim kapasitas 2 untuk berempat. Iya. Gimana tuh ya? Berarti penuh dong kalau kapasitas 2 berempat. Jadi bawa 2 tenda. Bukan. Susun gumbung. Paling enggak tenda 4 untuk berdua. Enggak. Gimana ya? Tenda 2 kapasitas 2 untuk berdua, tetap satu tim itu berempat. Cuman jadi bawa 2 tenda mereka. Dulunya kan cuma 1. Berarti satu tim itu bawa 2 tenda. Iya. Itu 2 tenda benar. Iya, gitu. Tapi sih belum sih karena pandemi ini selama setahun ini basic training lagi di off-kan dulu karena kan belum bisa berkumpul bebas. Iya, pandemik. Gitu. Oh, pandemik, keren pandemik. Nggak ada direncanain sih. Gitu. Nah, kalau kegiatan program sih ya meet and sharing pasti ya. Itu dari awal meet and sharing, terus basic training. Nah, itu meet and sharing, basic training, Jambore Wanita dan Gunung. Oh, ada Jambore? Ada. Per tahun enggak? 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Nah, itu bisa untuk bukan hanya member tapi seluruh wanita yang seluruh member. wanita. Ya, wanita ya. Iya. Maaf kan. Gua padahal udah mau, saya mau daftar. Seluruh wanita lagi jangan. Enak lu Jambore. Nah, wanita itu bisa untuk umum. Siapa wanita mana aja. Nah, mau ke wanita mana aja. Maksudnya untuk umum lah, bukan member gitu. Terus di luar WG lah. Di luar WG, dan itu memang untuk kita saling sharing pengalaman, terus nambah teman lagi gitu. Karena kan pasti para wanita itu pengen camping ya, atau naik gunung itu sama teman-teman yang cewek juga. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau di luar itu ada Inner Summit. Inner Summit ini khusus untuk Inner Summit, terus ekspedisi itu khusus untuk member. Oh, berarti kayak jatuhnya kayak kalau di Mapala pengembaraan kayak gitu-gitu ya, Kak? Pengembaraan itu ekspedisi ya? Ekspedisi. Ekspedisi, nah itu inner siapa aja yang mau gitu, tapi bentuknya ekspedisi. Tapi diseleksi atau di latihan khusus atau gimana? Tetap ada persiapannya. Kalau seleksi sih enggak lagi ya, karena kan di inner circle mereka masuk kan sudah diseleksi ya gitu. Jadi secara fisik dan secara edukasi biasanya mereka udah punya ya gitu. Tinggal kita latihan fisik dan mempersiapkan ekspedisi itu sendiri. Kalau inner summit itu hanya kayak raker ketemu, karena dari beberapa provinsi ya gitu. Jadi ketemu, kumpul, sharing, update apalagi yang akan mau kita lakukan, lebih seperti itu sih gitu. Nah, itu sih tadi. Nah, kalau untuk ekspedisi itu ditargetin dari kakak atau gimana? Dari ekspedisi itu pertama dilakukan itu 2019 kemarin, Gunung Kerinci ya. Oh, baru kemarin. Iya, 2019, dan itu bawa materinya adalah ROAM, Zero Waste Movement. Zero Waste Movement gitu. Jadi itu adalah pendakian yang memang zero waste. Jadi konsepnya yang dibawa adalah nol sampah. Nol sampah. Ya. Bagus nih nol juga ya. Itu. Karena di gunung udah banyak sampah dong. Iya. Karena lu nggak mau bersihin. Gua lagi. Zero waste. Apa tadi Kak? Zero waste movement. Zero waste movement. Ya. Jadi bagus banget. Keren ya kan? Zero, nol waste, barat, movement gerak. Itu aja. Sampah. Oh, sampah. Bukan. Waste barat. Bukan. Tapi setiap ekspedisi itu berbeda konsepnya atau memang itu terus yang dicanangkan? Sementara ini masih terus itu gitu. Cuman tapi karena setahun ini kan kita pandemik, jadi nggak ada kegiatan, hanya ada kegiatan webinar aja. Webinar aja gitu. Berarti ada grupnya tuh ya, Pak ya? Grup di di WhatsApp gitu. itu
hanya inner circle-nya aja, member WG-nya aja. Tidak ada grup umum, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya member aja. Gitu. Nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Oh itu ya, gimana ya? Nggak bisa. Ganti dulu. Iya. Bini gua aja lah, gua suruh masuk. Ya boleh, boleh. Ana, masukkan Iya. wanita Iya. gunung. Jadi mata-mata ya. Iya. Tapi itu apa namanya untuk webinar itu kita dari WG ke mana webinarnya? Webinar untuk umum, tetap untuk umum dengan materi-materi yang simple, tapi ya mungkin banyak orang yang nggak paham gitu. Jadi diangkatnya yang simple lah gitu. Contohnya, kasih contoh nggak nih? Boleh. Contoh, misalnya kayak cewek ya gitu. Misalnya, Kak, gimana kalau gimana sih kalau mau pipis sama buang air besar di gunung? Iya. Nah itu kan orang kan kebayang gimana sih ngebayangin atau Saya mau apa? langsung buka aja. Nah itu, tapi kan cewek nggak bisa blab. Berdiri. Nah itu kan beda antara cowok dengan cewek gitu kan. Jadi kan ada rulesnya, terus gimana sih cara gampangnya juga gitu. Nah itu akan dibuat materi, terus nanti ada materi yang lain gitu. Itu masuk materi basic dan training juga nggak Pak? Kayak gitu? Ada juga ya. Ada. Gitu. Wah lengkap banget dong. Lengkap banget. Parah ini mah. Ada. Gunung cewek jadi sakti semua Iya. nih. Oh jadi kalem kan? Iya. Di Jadi, gunung. kita bawain dong. Jadi cowok yang lemah. Iya. Ngarep ya. Ngarep gitu. Harus dibawain sama cewek kayak gitu ya. Ya jangan gitu juga. Jadi maksudnya supaya emansipasi itu ada, tapi dengan cara yang positif ya gitu. Bukan feminisme, tapi menempatkan yang saling membantu lah untuk membantu, bukan untuk lebih tinggi gitu. Jadi ya Tetap gitu. cewek di nomor satu kan. Iya, betul. Dan selalu benar. Dan benar tuh. Gitu. Tapi untuk materi buang air kecil air besar itu bikin lubangnya ada juga Kak? Atau Enggak. enggak? Kalau buang air besar ya pasti ada ya. Pasti ya? Pasti ada, tapi kalau pipis sih biasanya enggak. Kayaknya pernah ngeliat di Instagram WG tuh lagi gali-gali sampai segini kayaknya lubangnya ya Kak? Dia mau bunuh dia. Segini. Enggak, kalau dia jongkok gitu nggak kelihatan. terus Di video. Iya kayaknya. Kayaknya Sempet sempet. saya lihat. Kalau yang gali pakai itu ya, dia memang pakai cangkul ya. Iya. Itu kayaknya nanam sampah organik deh. Oh itu nanam Nah, sampah. bukan mau bunuh diri. Lupa nggak jelas aja. Oh, kirain ada materinya. Ghosting. Kirain itu materi lagi buang air kecil dong. Enggak. Biar nggak kelihatan orang kanan kiri. Itu nanam pohon. Oh, nanam sampah. Jadi yang ditanam itu pada saat itu tuh kayaknya nanam sampah organik deh, yang sisa makanan yang kayak kulit kentang yang gitu-gitu ditanam. Nah, itu yang kemarin dipraktekin kayaknya di ROAM deh, video ROAM deh yang dilihat. Oh itu video romnya. Kalau plastik dibuat turun ya Kak sampahnya. Karena ekspedisi tidak ada plastik. Wih. Itu berarti ada juga tuh ya. Maksudnya persiapannya itu nggak pakai plastik gitu ada. Iya. Itu proses persiapan itu udah diinformasikan 6 bulan sebelumnya. Kita udah mulai proses itu dari 6 bulan, terus betul-betul untuk fisik tuh 3 bulan sebelum ekspedisi itu udah dibuat. Jadi cari informasi lokasi, gimana geografisnya, kesehatan, apa semuanya, jalur, terus nyusun materi makanan. Oh iya. Nah, terus perlengkapan apa yang harus dibawa, karena itu 12 orang cewek semua. Jadi ya harus disiapin semuanya. Naik terakhir Kerinci ya? Kerinci kemarin. Kerinci berarti naik dari Bambangan kan ya? Kerinci. Lu gimana sih dong Bambang? Bukan. Lewat Cetok. Tapi rencananya mau dipindah sih lewat Papandayan. Dari Cisurupan ya Kak? Iya. Boleh. Lah itu kalau nggak pakai plastik apa Kak? Pakai daun pisang? Jadi wadah kemarin, jadi kan dari awal udah disusun dulu materi makanannya apa aja gitu, karena nggak semua makanan bisa kita bawa, kayak tahu dia nggak tahan lama gitu. Jadi memang menyesuaikan makanan yang bisa tahan lama, karena kebetulan jalur yang benar. Oh iya, yang bener nih, biar tahu nih saya Kerinci jalurnya apa nih. Jadi kemarin kami ambil lintas, masuk dari Solok Selatan Sumatera Barat, keluarnya ke Siktuo Jambi. Jadi lintas itu 5 hari 5 malam di jalan. 5 hari 5 malam Ya itu karena lambat banget. Kayaknya emang jauh kali jalurnya Kak? Iya memang jauh. Kalau yang fisiknya bagus dan memang dia, maksudnya fisik bagus, normal, terus memang dia memang menikmatin, sebenarnya sih mungkin dia dapat itu 3 hari mungkin dapat ya. Gitu. Tapi karena kami kemarin memang fokusnya itu zero waste, jadi otomatis bahan makanan apa semua itu memang lama ya. Karena pengen tahu bisa nggak kami zero waste dalam waktu
maksudnya namanya ekspedisi nggak mungkin 2-3 hari ya, pasti lama gitu. Jadi itu lintas mempersiapkan makanannya itu benar-benar yang kayak ada pastanya segala, kayak mewah deh makanannya. Tapi yang memang yang dibelanja ketika belanja juga memang memastikan pakai wadah semuanya. Gitu. Nggak basi tuh 5 hari Kak? Nggak ada yang basi? Nggak. Kayak ayam kan kami beli dari mulai belanja ya, dari mulai belanja beli ayamnya itu beli udah pakai wadah. Ya udah sampai rumah diungkep kan, diungkep tahan kan, direbus gitu. Ya udah masukin wadah lagi, wadah kotak ya, wadah plastik yang kedap gitu. Nah ketika dia tidak dibuka-buka itu sebenarnya aman. Oh, nggak pakai es batu? Nggak, kan udah diungkep. Diungkep, tapi ketika ditutup kondisinya jangan panas ya. Iya. Nah jangan panas, dimasukin itu biasanya. Dingin dulu gitu ya Kak? Dingin, terus baru dimasukin ke dalam wadah. Terus beli apa lagi ya? Ada bawa pasta pastinya, terus bawa beras ada pastinya, terus apa namanya, sambal kacang. Tapi sambal kacang kami beli langsung dengan wadah. Jadi dari awal belanja pun semuanya udah pakai wadah. Udah di-prepare semua ya? Udah di-prepare karena memang ya itu selama 3 bulan. Jadi zero waste itu jangan hanya pas mau naik gunung, tapi dari awal belanja kami sudah mempersiapkan itu. Jadi gua mah nggak ngebayang ribetnya tuh. Iya, gue juga. Ribet pasti ribet, tapi karena niatnya tadi mau menunjukkan bahwasanya bisa loh naik gunung itu nol sampah, bisa gitu. Jadi ya wadahnya tadi pakai kotak kedap yang kotak gitu ya, yang T itu. Nah, pakai itu pasti. Dikejar emak kalau pakai itu, terus pakai dry bag. Terus kalau beras itu biasanya pakai, jadi ada bekas kaos yang nggak dipakai, itu tangannya dipotong, dijahit-jahit, itu bisa jadi kantong pouch untuk beras gitu. Karena melar dia ya. Iya, pakai itu. Kreatif banget dong ya, Wegi ya, parah loh. Parah, kayak gitu yang beli detail gitu. Parah banget memang. Kreatifnya apa? Bener. Tapi bagus Jan. Jadi kita tuh sebenarnya tanpa plastik bisa naik gunung, bener nggak Kak? Yep. Jadi konsepnya bukan bawa turun sampah, tapi gimana caranya nggak naik bawa sampah. Iya. Karena kalau bawa sampah itu kan berat. Kita dari pertama coba nih nggak buang sampah gimana? Iya. Bener ya kayak? Iya bener. Maka berarti cita-cita gua bener dong. Apalagi pengen punya pacaran wanita gunung. Oh iya. Kalau dari Kalimantan tadi pengen punya, berarti belum punya sampai sekarang. Kasihan. Ya kalau lagi ngobrol begini sharing curhat mulu. Oh gitu. Berarti ini bisa dibahas kena ghosting mungkin ya. Tapi untuk pelatihan kayak gitu ada tuh Kak berarti selama di kota? Kalau untuk WG karena memang dari awal kan basic training ya. Nah, jadi ketika basic training tuh anak-anak memang udah dikasih tahu perlengkapan apa yang boleh dibawa, makanan apa yang boleh dibawa, dan wadah seperti apa yang kalian bawa gitu. Sampai even botol air minum kemasan itu juga nggak boleh. Jadi mereka udah harus bawa botol yang seperti ini atau yang ya teh tadi lagi tapi botol itu yang dibawa. Karena apa? Nextnya ketika mereka naik gunung itu bisa dimanfaatin lagi. Iya betul. Gitu. Jadi nggak buang-buang lah ya. Iya, gitu. Naik gunung nggak bawa plastik gimana nong? Gue kayaknya masih bingung juga ya. Tapi harus dicoba sih ya. Iyalah. Harus dicoba tanpa plastik. Bener. Ya kalau mikirnya ribet ya ribet aja sampai kapanpun. Iya. Apa kalau kelar aja? Iya. Galak aja begitu. Galak. Lu kalau kayaknya iya. Lu nih pura-pura jadi cewek habis lu ya. Tapi untuk anggota berapa Kak? Anggota saat ini 65 seluruh Indonesia. Hafal. Hafal. 65. Tapi untuk struktur belum ada tuh kayak struktur organisasi. Karena WG itu masih 5 tahun ya, hampir 5 tahun setengah ya. Jadi memang saat ini masih menguatkan kemasannya dulu lah, menguatkan dasarnya dulu. Jadi ketika nanti kami yang di prinsipal pendiri ini dan prinsipal itu ketika udah masanya melepas, mereka udah tahu harus gimana gitu. Jadi menguatkan konsep visi misinya dulu. Ya mungkin 2 atau 3 tahun ke depan itu udah untuk kepengurusan keputusan itu sudah di mereka. Jadi kami cuma mantau aja lah. Udah tua. jangan tanya usia. Pensiun gitu. Tapi Kak kalau lagi ada kegiatan Karika ikut? Sejauh ini sih masih ikut. Ikut terus? Masih ikut. Masih kuat di gunung nggak? Insya Allah. Antum aja. Iya loh. Basicnya lihat dulu. Itu. Apa makanya dia bisa basic kayak gini? Iya. Backgroundnya awalnya dia. Iya. Orang tuanya pramuka tadi dia bilang. Iya. Semapur apa ya? Ya gini-gini. Help me.
Nggak minum dulu, minum Kak. Kali nggak haus. Kalian aja minum Oh, juga. iya. Nggak minum ya? Nggak minum ya, puasa ya. Iya benar. Udah minum, udah makan lagi tadi. Makan ya. Itu yang 65 dari mana aja Kak? Maksudnya nasional ya? Nasional. Bukan Jakarta doang kan? Bukan, nasional. Nasional. Mau disebutin? Enggak. Jauh. Jauh. Banyak sih, 65 itu harus dihafal Tapi semua. mereka sendiri punya base nggak Kak? WG itu base-nya tetap Jakarta. Jadi di daerah itu lebih ke humas adanya. Oh. Jadi masing-masing daerah itu ada humasnya. Jadi karena kalau kegiatan itu kan nggak harus kami yang datang. Jadi mereka juga harus bisa berdiri sendiri, harus mandiri untuk mengkampanyekan pendakian aman dan nyaman.